Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat Jejak Seneng yang dirahmati Allah, pada malam hari ini masih di suasana Idul Fitri, kami tim Jejak Seneng mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum taqabbal ya karim. Selamat Hari Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila kami Jejak Seneng banyak kesalahan, baik tata krama maupun penyampaian yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat, kawan-kawan semua. Karena kami manusia biasa, sudah jelas, sudah barang tentu banyak kekeliruan, kesalahan. Untuk itu kami dari tim Jejak Seneng mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucap maupun penyampaian yang kurang pas berkenan di hati para kawan-kawan semua, sahabat-sahabat subscriber Jejak Seneng. Pada kesempatan malam hari ini kami Jejak Seneng berada di sebuah kibuyut, yaitu Kibuyut Pasir yang berada di desa Jatisura. Sahabat-sahabat, Buyut Pasir unik memang. Semua kebuyut-kebuyut yang ada di Indramayu itu memang unik, namanya unik-unik. Tapi saya meyakini bahwa sesuatu yang dirawat, yang dibersihkan, diurus oleh masyarakat setempat, saya yakin ada karomahnya. Tidak serta-merta masyarakat merawat, mengurusi tempat yang mungkin bukan milik pekarangannya. Kibuyut juga entah kibuyutnya siapa, sejarahnya pun jejaknya nggak tahu, tapi dirawat. Otomatis masyarakat sudah banyak mengetahui tentang cerita-cerita atau kisah-kisah atau juga sejarah-sejarah karomah beliau yang sudah pernah datang ke sini lewat mimpi tah, lewat petunjuk kah, wallahualam. Banyak orang yang datang ke sini berdasarkan petunjuk-petunjuk yang dialami. Buyut Pasir, sekali lagi Buyut Pasir. Nanti kita akan bertanya kepada Kang Kuncen, iya, sekitaran tentang Buyut Pasir, tentang apa saja kegiatan di Buyut Pasir. Syukur-syukur kita mendengarkan sekelumit atau syukur-syukur lebih tentang siapa sih Buyut Pasir itu, jejaknya siapa, walikah, ulamakah, atau pejuangkah. Nanti kita bertanya sama Kang Kuncen mengenai tentang Buyut Pasir. Assalamualaikum Kang Kuncen. Waalaikumsalam. Dengan siapa Kang? Daryani. Daryani. Sudah lama Kang jadi kuncen di Buyut Pasir? Ya sekitar 10 bulan lah. Oh, belum 1 tahun ya? Ya belum. Sudah ada pengalaman apa saja selama menjadi kuncen di Buyut Pasir ini? Ya pengalaman ya ya hilang lah, mimpi ada Mimpi. ya wadon, ada lanang. Pernah mimpi ketemu dengan perempuan ya, laki-laki, orang tua. Nah, itu yang sahabat-sahabat pengalaman. Terus selain itu barangkali pengalaman mistik Kang, barangkali pernah melihat apa, sosok apa di sekitaran sini? Pernah. Belum pernah ya?
belum pernah katanya sahabat-sahabat Andaryani selama 10 bulan ya. Iya. Kalau menurut Kang Daryani, cerita tentang Bukit Pasir, barangkali cerita dari masyarakat atau dari kawan-kawan atau dari Prijen yang dahulu, siapa sih Kang sebenarnya Bukit Pasir? Ya dari uang banyak pun berambang atau itu kan rencana maning ya disangkan Iya. jare wong tua mah jare rumah ya disangkan ya salah Iya. pertamanya bang Pade mulanya jare di Jati Sura jare menandur jati ning pas ning bulan Sura Ya, Jati Sura. Iya, iya. mulanya Jati Sura ke lamunan kita anak putih ngerti mah bahasanya ke anak ning awak kita dewe Darani Jati Sura iku kudu urus sejati nang urip. Jati Sura Sura kalau anak putu nang arti. Iya. Jati Sura. Jadi Sura lawan Cerita Mbah Kowo iya. datang ke sini babat-babat nanam jati Iya. di bulan Sura. Bulan Sura. Iya. Ada lugas slogan harus tahu sejatinya sejati nang urip. Menarik kawan-kawan. Kita lanjut ya. Mangga nanti lanjut. Anak maning cerita dongeng darani Bukit Pasir jare mah tongkat ditancobaken betune pasir. Iya. Oh, anak maning jadi keramat jati jambak tunggal wong siji kene Iya. wanijauan terus buit topeng lamun ning alase terus sumur santri ya wong siji kene Angger ya. angger wong siji Mbah Kowo. aku Iya. wong pasukane Pati Sura Pati Congkara Abdul Pati Jailani terus Surapati pasukan Pasukan. 5 terus Syekh penting pasukannya rombongannya are wong tua dongeng Iya. Pasukan itu ada Syekh Penting, Pati Sura. Itu dalam rangka apa? Di sini juga sebenarnya apa sih, punya visi misi, punya tujuan atau memang karena ada peperangan yang harus dilawan itu? iya ya peperangan maunya mundur jadi ngokon kian maju ngokon Kalah ya. kalah Ganti. maning kian jadi jare makin kalau mau ibaratane mah mengenai aku tukar pendapat lah ibaratnya Iya. mungkin Jati Sura Bukit Pasir Jati Sura Bukit iya Pasir, iya. iya dari bukit maninjauan mengenai di kongkong di tenjo no di Iya, iya. kontrol di langlang mengenai jare Iya. Itu kawan-kawan sahabat-sahabat Jakseneng yang dirahmati Allah, lumayan banyak cerita tentang Jati Sura, asal usul Jati Sura, dan juga ternyata Mbah Kowo di sini nggak sendirian. Ada pasukan-pasukan yang kala itu memang perang kan ya? iya Perang, yang satu kalah ganti lagi, satu kalah ganti lagi. Artinya nggak sendirian. Ini dalam rangka mengamankan. Artinya kalau kita menarik pelajaran sebagai kita anak cucunya ya, artinya Bukit Pasir ini adalah sebagai tempat sejarah gimana leluhur itu berperan sangat ya dalam mengamankan, dalam babat-babat wilayah ini. Artinya sudah barang tentu dan seharusnya kita sebagai anak cucu untuk menghidupi Bukit Pasir ini sebagai apa? Sebagai tujuannya untuk mengenang sejarah, karena di sini pernah terjadi sejarah yang sangat luar biasa ketika Mbah Kowo mulai babat di sini, dan itu
menurut versi Anda. Ada kegiatan lainnya selain malam Jumat? Mungkin ada yang ya malam Jumat ada tahlil, ya wong kaul kadang-kadang kaul yang ya cuma mana apa wong kaul. Surak Iya, syukuran. Iya, syukuran. Sahabat-sahabat, menarik sekali ya dari cerita, mulai dari berdoa, kaul bahasa kita ini bersyukur karena sudah tercapai hajatnya. Jadi kaul, mangan-mangan ini yang ya, makan-makan di sini, berterima kasih kepada sesepuh. Tepat sekali itu, memang tepat sekali, karena sebagai seorang anak cucu, jangan pernah melupakan jasa orang tua, karena saya yakin kesuksesan dan kemuliaan masyarakat orang-orang sini itu tidak lepas daripada doanya sesepuh. Ya, begitu ya. Iya. Jadi khususnya masyarakat dan juga pemerintah desa Jatisura, alangkah tepat sekali kalau ya ini harus lebih diperbaiki lagi agar ada rasa terima kasih yang sangat kepada leluhur kita. Sahabat-sahabat Jejak Senang Kabupaten Indramayu. Dan bagaimana dengan versi Jejak Senang setelah melakukan penelusuran? Mohon izin, Pak. Mohon izin ingin menyampaikan. Ini versi Jejak Senang. Ketika tadi berdoa memohon kepada Allah, melakukan mediumisasi, berkomunikasi lewat kebatinan. Kenapa di sini dinamakan Bukit Pasir? Dulu katanya di sini adalah tempat sumber mencari pasir. Itu memang ada sedikit nyambung ya. Dengan cerita tadi, di sini ditancapkan tongkat terus keluar pasir. Dulu di sini dijadikan tempat sebuah pasir yang kala itu kata beliau, dan menurut penelusuran daripada Jejak Senang, Bukit Pasir itu adalah kiku baku sangkan Allah alam, karena kalaupun salah, karena ya keterbatasan kemampuan, lagi-lagi ya manusia banyak kesalahan. Syukur-syukur kalau benar, enggak pun ya mudah-mudahan orang tua kita maklumi. Artinya kiku ketika itu ingin mendirikan sebuah bangunan yang letaknya mungkin dari sini ada 1 kilo arah ke arah barat, dan disinilah letak untuk mengambil pasir. Dan ada juga slogan daripada Bukit Pasir. Kala itu beliau mengatakan bahwa jadilah hidup itu seperti pasir, katanya. Artinya beliau mengatakan nanti tempat ini akan menjadi sebuah kibuyut dengan nama Bukit Pasir. Artinya supaya masyarakat itu bisa mengambil contoh teladan dari pasir. Kalau kita teliti, kalau kita lihat, dimanapun bangunannya itu tidak pernah lepas dengan yang namanya pasir. Kalaupun ada semen, kalau nggak ada pasir, tetap nggak kokoh dan akan. Tapi ketika ada pasir, semen pun bisa bisa diiritkan, dan bisa ketika disatukan dengan pasir maka akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh, yang bisa bertahan sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun, dan itu ada pasir. Artinya banyak memberikan kemanfaatan kalau kita hidup itu, maksudnya begitu, banyak memberikan kemanfaatan
untuk diri sendiri, keluarga, saudara, masyarakat, dan juga untuk umumnya gitu. Dan itu slogan daripada Ki Buyut Basir. Dan terus lagi mengatakan beliau Ki Buyut Basir bahwa Ki Buyut Basir itu ada karomah. Di antaranya kalau kita yang mempunyai keinginan, hajat, khususnya di bidang ingin membangun keluarga yang utuh, membangun rumah tangga yang utuh, membangun tempat yang banyak manfaat untuk pendidikan yang belum tercapai, membangun pesantren atau membangun tempat-tempat untuk anak yatim yang belum tercapai, yang susah untuk menjajar. Kata beliau, berdoa di sini, minta kepada Allah, insya Allah karomah daripada Ki Buyut Basir mudah-mudahan memberikan kemudahan, memberikan solusi seperti itu. Dan mungkin sudah banyak yang sudah dengan izin Allah datang ke sini, hajinya terkabul. Ya mungkin Kang Goncen selama 10 bulan sudah banyak menjadi saksi atas keberhasilan. Sahabat-sahabat jejak jeneng yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang versi jejak jeneng Ki Buyut Basir dan juga versinya Kang Goncen yang sudah banyak cerita dari masyarakat. Sedikit ada kemiripan. Jejak jeneng hanya sedikit mengulas saja, mengutip saja, tidak sampai sepanjang itu, tidak. Hanya ingin tahu lewat kebatinan tentang siapa sih Ki Buyut yang ada di sekitar kita itu. Orang alimkah, waliullahkah? Dan jejak jeneng hanya ingin mencari tahu dengan kebatinan. Dan menurut versi kebatinan bahwa Ki Buyut Basir ini luar biasa. Kenapa? Karena yang menjadi pendiri sejarah adalah orang yang luar biasa, waliullah, termasuk gurunya para wali, itu Mbah Kusakan. Barangkali ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini versi jejak jeneng, kalau ada ketidaksamaan jangan dijadikan sebuah bahan perdebatan. Jadikan sebuah referensi, sesama punya pendapat, kita saling bersampingan saja agar tidak ada pertengkaran atau saling menyalahkan, karena jejak jeneng tidak pernah membenarkan hasil daripada, hanya ingin tahu saja lewat kebatinan. Kalau misalkan tidak sama dengan sejarah yang sudah tercatat, dan kami mohon maaf sekali lagi, jejak jeneng hanya ingin tahu dan ingin tahu lewat kebatinan jejak jeneng tentang siapa sih sosok-sosok yang ada di Ki Buyut kita, dan siapa sih sosok-sosok Ki Buyut yang ada di wilayah kita. Terima kasih atas segala perhatian. Tonton terus jejak jeneng, jangan lupa subscribe, like, dan share para kawan-kawan agar jejak jeneng terus menggali rasa penasaran, keingintahuan, agar dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang samar-samar menjadi jelas. Kalau yang sudah ada, riwayat yang sudah ada, kita jadikan sebagai referensi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ngono masjidnya tak juga muter keliling kayak konten